Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar Nahwu Wadhih Juz 3. Saya selalu berdoa kepada Allah semoga kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu Nahwu, juga ilmu-ilmu yang lain. Allahumma faqihna bidin wa alimna bitta'wil. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang kaidah ke 102 dan 103 tentang mubtada khobar. Yang pertama, mubtada itu harus ma'rifat, terus yang kedua khobar itu nakiroh. Kemarin sudah saya terangkan. Ini hanya mengulang kembali dan juga melengkapi yang belum tersampaikan. Yang kedua, khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Di bidang apa saja? Di bidang mufrad, tasniyah, dan jamak. Kemudian juga harus sesuai atau kembar dengan mubtada di bidang mudzakkar muannasnya. Kemudian yang ketiga, jika mubtada berupa jamak muannas ghairu akil, maka khobarnya boleh berupa jamak atau berupa mufrad tapi yang harus muannas. Saya ulang lagi. Jadi ketika mubtadanya berupa jamak muannas, ya, jamak untuk perempuan yang ada tambahan ati, maka dan ghairu akil, tidak berakal, ini disematkan pada selain manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang memakai jamak muannas salim, maka khobarnya boleh dua pilihan, boleh jamak, yang kedua boleh mufrad muannasah. Jadi mufrad dan ada tak marbutohnya. Kemudian sambil mengingat kembali, mufrad itu apa sih? Mufrad itu kalimat yang biasa, kata-kata biasa, nggak ada tambahannya, sedangkan dan mempunyai arti satu. Kalau tasniyah, isim yang mempunyai arti dua, ada tambahan ani di belakang. Kalau jamak ada tiga. Yang pertama jamak mudzakkar salim, ada tambahan wawu nun di belakang atau una, yang tadinya mu'minun menjadi mu'minuna, yang tadinya muslimun menjadi muslimuna, yang tadinya mahirun menjadi mahiruna. Itu untuk laki-laki. Sedangkan yang kedua jamak muannas salim, ini untuk perempuan, ada tambahan ati atau atu ya di belakangnya. Yang tadinya mahirun menjadi mahiratu atau mahiroti, muslimun muslimatu atau muslimati, terus alimun alimatu atau alimati. Selanjutnya jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang keluar dari bentuk mufradnya. Kok bisa? Contohnya seperti lafaz kitabun. Perhatikan kalimat kitabun. Jamaknya bukan kitabuna, ada tambahan wawu nun karena dia nggak pakai jamak mudzakkar salim, tapi jamaknya adalah kutubun. Perhatikan dia keluar dari bentuk mufradnya. Kaf yang tadinya berharokat kasroh berubah menjadi dhammah. Ba kitabun, tak yang tadinya berharokat fathah berubah menjadi dhammah. Yang tadinya ada alif setelah tak, ini alifnya tidak ada. Maka inilah yang disebut dengan jamak taksir, jamak yang keluar dari bentuk mufradnya. Contoh lagi, tolibun. Tolibun. Jamaknya tullabun. Perhatikan, ketika tolibun, toknya berharokat fathah, tapi jamaknya berubah menjadi dhammah. Tadinya setelah to ada alif, ini alifnya hilang. Lam yang tadinya berharokat kasroh, ini berubah menjadi ada tasydid dan juga fathah. Ada tambahan alif di belakang atau sesudah lam. Padahal di sini tadinya tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan jamak taksir, jamak yang keluar dari bentuk mufradnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh. At-thalibu mahirun. Ini adalah contoh isim mufrad, at-thalibu mahirun. Ingat harus ada alnya, nggak boleh thalibun mahirun. Kenapa? Karena kalau ada contoh thalibun mahirun, itu bukan contoh mubtada khobar. Kok bisa? Karena lafaz thalibun itu bukan ma'rifat tetapi nakiroh. Sehingga kalau ada susunan dua kata seperti ini, kembar dua-duanya tanpa al, mahirun juga tanpa al,
Tolibun ini tidak ada tak marbutohnya, mahirun juga tidak ada tak marbutohnya. Harokat huruf terakhir itu domaten, kemudian mahirun juga domaten. Terus tolibun itu mempunyai arti satu, mahirun juga mempunyai arti satu atau yang namanya mufrad. Maka jika ada susunan dua lafadz seperti ini tidak bisa disebut mubtada khobar, tetapi susunan ini disebut dengan susunan na'at man'ut yang kembar dalam 4 hal tadi itu. Yang pertama sama-sama tidak ada alnya atau bahasanya sama di bidang makrifat nakirohnya. Kemudian yang kedua sama di bidang i'rabnya rofa podo rofae. Kemudian yang ketiga sama di bidang mufrad tasniyah sama jamaknya. Yang terakhir sama di bidang mu'annas dan mudzakarnya gitu. Jadi contohnya namanya na'at man'ut, tetapi kalau at-thalibu mahirun itu contoh mubtada khabar karena thalibun itu isim ma'rifat sedangkan mahirun nakiro sehingga pas sebagai mubtada dan khabar. Yang kedua adalah contoh isim tasniyah. Isim tasniyah tadi ada tambahan ani di belakang ya. Thalibani maka menjadi mahironi. Contoh yang ketiga jamak. Nah, jamak itu kemarin tadi sudah saya terangkan bahwa jamak itu ada 3. Ini contohnya jamak taksir at-tullabu mahiruna, maka menjadi jamak juga. Sekarang kalau khusus untuk jamak muannas salim, jamak untuk perempuan yang ghairu akil disematkan pada selain manusia, asyajaratu itu artinya adalah pohon-pohon atau beberapa pohon. Maka jika ada seperti ini contohnya ada isim jamak muannas salim, maka khabarnya boleh 2 pilihan. Yang pertama boleh pakai jamak juga, jamak muannas salim, asyajaratu muriqatun. Atau pilihan yang kedua khabarnya boleh mufrad dengan catatan harus muannas dikasih tak. Asyajaratu muriqatun. Begitu nggih. Semoga kalian paham. Bagi yang tidak paham bisa japri saya. Untuk tugasnya menyusul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.